Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, saya Bu Ula ya. Nama lengkap saya Ula Himatul Aliyah, bisa dipanggil Bu Ula. Untuk pertemuan kita yang pertama, kita akan membahas tentang komposisi fungsi dan fungsi inverse. Nah, ini ya, komposisi fungsi dan fungsi inverse. Kita akan belajar tentang komposisi fungsi dan fungsi inverse untuk 1 bulan ini. Silakan kalian pelajari. Apabila ada hal yang ingin ditanyakan, nanti bisa WA saya atau japri saya langsung ya. Untuk apa sih kegunaan komposisi fungsi dan fungsi inverse dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kok kita harus belajar tentang matematika komposisi fungsi? Kelihatannya kok susah, tapi belum tentu hal yang susah ternyata mudah kalau kita sudah mengenalnya, sudah mempelajarinya. Insya Allah akan lebih mudah. Penerapan komposisi fungsi dan fungsi inverse dalam kehidupan sehari-hari. Ini beberapa contohnya ya. Yang pertama, pembuatan buku diproses melalui 2 tahap, editorial dan tahap produksi. Pada tahap editorial, naskah diedit dan di layout sehingga menjadi file yang siap untuk dicetak. Kemudian file diolah pada tahap produksi untuk mencetaknya menjadi sebuah buku. Proses pembuatan buku ini menerapkan algoritma fungsi komposisi. Contoh yang kedua, mendaur ulang logam. Awalnya pecahan logam akan dihancurkan menjadi serpihan kecil-kecil. Drum magnetik pada mesin penghancur menyisihkan logam magnetik yang memuat unsur besi. Jadi ada filternya. Lalu sisa pecahannya itu dikeruk dan pisahkan, sedangkan serpihannya dilebur menjadi baja baru. Proses mendaur ulang logam menggunakan fungsi komposisi, yaitu memasukkan dari satu logam, disisihkan, dipilah-pilah, baru dicampurkan atau diinkludkan ke dalam besi-besi yang lain, disisihkan, kemudian didaur ulang lagi menjadi yang baru. Contoh lain di bidang ekonomi, misalkan menghitung dan memperkirakan sesuatu seperti fungsi permintaan, fungsi penawaran. Mungkin kalian yang nantinya ketika terjun di dunia ekonomi, saya yakin kalian tidak hanya belajar tentang bagaimana memasak, tapi tentunya kalian ingin berwirausaha. Nah, saya yakin suatu saat ini akan digunakan. Contoh lain di bidang kimia, menentukan waktu peluruhan unsur. Bidang geografi, optimasi industri dan kepadatan penduduk. Kemudian di bidang fisika, fenomena gerak. Contoh lain, komposisi warna. Pada mesin cetak dihasilkan warna baru. Nah, misalkan kalian komposisi warna, ini misalkan kalau kalian ingin membuat makanan dengan warna yang menarik, mestinya kan kalian harus menggunakan bahan yang alami. Misalkan hijau dari warna pandan, terus merah mungkin dari buah naga, bisa jadi ya. Kemudian misalkan kau ingin membuat warna pink, bisa dengan mencampurkan. Pertama kalian buat dulu warna merahnya itu, kemudian dimasukkan ke dalam warna atau susu putih katakanlah, atau creamernya. Nah, proses pencampurannya itu, meluruhkannya atau menginkludkannya, itulah yang namanya komposisi. Lagi, misalkan ingin membuat warna ungu atau warna yang lainnya, misalkan warna orange yang tua atau orange yang lebih muda, Tosca atau yang lain, itu kan bisa kalian mix and match. Nah, proses memix and matchnya atau mengkomposisikannya itu namanya fungsi komposisi kalau dalam matematika. Tapi mungkin kalau dalam dunia sehari-hari kalian itu namanya bisa jadi mix and match itu tadi. Contohnya kalau dalam ekonomi ya yang saya sampaikan tadi, kalian bisa lihat di slide saya yang ini ya. Harga jual komoditas ekspor hasil hutan terjual memenuhi persamaan. Nah, misalkan biaya
C dari produksi per unit dapat kita pahami dengan menggunakan fungsi komposisi. Kita dapat menentukan harganya, berapa jumlah yang terjual. Nah, bisa kita tentukan berapakah harga jualnya. Lagi penerapan konsumsi. Nah, untuk anak-anak cowok nih yang suka main sepak bola, penyusunan pemain atau formasi pemain dalam tim bisa ditentukan dengan fungsi komposisi. Misalkan 4-3-4 misalkan. Nah, proses pengaturan atau komposisi memutar-matur formasi pemain bisa dengan menggunakan komposisi. Sedikit banyak tentang aplikasi komposisi, penerapan komposisi dalam kehidupan kita secara tidak langsung kalian sudah mempelajarinya. Namun kalian belum tentu tahu, oh ini loh namanya komposisi. Oh ternyata saya sudah pernah belajar komposisi. Mungkin dulu di SD atau di TK pernah mencampurkan warna atau membuat warna ini, warna ungu misalkan. Oh ungu tuh dari warna apa dan apa. Oh hijau toska dari warna apa dan apa. Misalkan dalam dunia kuliner, misalkan memberikan warna, oh dark coklat sama warna yang lain bisa dicampurkan, nanti kita buat coklatnya warna apa. Misalkan buat cookies nih, di atasnya dikasih coklat. Nah, buat warna toska misalkan, nah dicampurkan warna putih, coklat warna hijau, terus ada apa lagi. Nah, mengkomposisikan warna itulah yang namanya komposisi. Kita sudah menerapkan komposisi fungsi. Lanjut. Nah, setelah menyaksikan tayangan ini, Ibu harapkan kalian bisa menentukan yang pertama fungsi komposisi, yang kedua salah satu fungsi jika fungsi komposisi diketahui. Kan mestinya ada dua nih, ada komposisi fungsi F sama G. Nah, kalian bisa menentukan salah satunya. Sekarang sebelum kita masuk ke komposisi fungsi, kita belajar apa itu fungsi. Fungsi adalah suatu relasi atau hubungan dari anggota A ke anggota B dengan memasangkan setiap anggota A tepat satu anggota B. Itulah yang disebut fungsi. Harus tepat satu ya. Nah, contohnya fungsi ini adalah notasi fungsi atau bisa digambarkan. Nah, ini suatu fungsi dinotasikan dengan huruf kecil, contohnya F kecil ya. F kecil adalah fungsi dari A ke B. Nah, ditulisnya F.2 A tanda panah B, membacanya fungsi F dari A ke B. Sebentar. Biasanya itu ada bisa pakai maaf. Maaf sebentar ya, biasanya itu bisa muncul pena, tapi ini kok nggak muncul penanya. Dan nanti kita lanjutkan lagi aja. Fungsi F dari A ke B. A itu adalah domain asalnya, sedangkan B adalah kodomain daerah kawan. Fungsi dipasangkan dari A dipasangkan ke B, tepat satu anggota dipasangkan ke B. Paham ya? Yang namanya fungsi memasangkan anggota A ke anggota B, tepat satu anggota. A disebut domain, sedangkan B disebut kodomain atau daerah kawan. Ibu harap dengan Ibu melakukan penjelasan seperti ini kalian bisa sedikit paham ya. Karena saya yakin kalian lebih mudah memahami ketika ada penjelasan seperti ini daripada Ibu langsung berikan PPT tapi kalian belum tentu memahaminya. Tadi kita sudah belajar tentang domain daerah asal, kodomain daerah kawan. Nah, sekarang kita ring atau daerah hasilnya. Nah, jika fungsi F memetakan X anggota A, misalkan nih ada A, anggotanya namanya X, sedangkan ada fungsi B, anggotanya Y. Dikatakan Y adalah peta dari X, ditulis fungsi X, fungsi dari anggota A ke anggota B ditulis X ke anggota Y. Atau Y sama dengan Fx. Oh ini ada penanya. Ini X anggota A, Y anggota B. Maka fungsi X
dipetakan ke Y, maka namanya adalah Y sama dengan Fx. Ya, lanjut. Himpunan Y anggota B yang merupakan peta dari X anggota A disebut ring atau daerah hasil. Hasilnya adalah ring namanya. Contohnya, mungkin lebih mudah ketika memperhatikan contohnya. Nah, ini ibu punya dua, sebentar. Ini adalah domain. Ini yang disebut domain. Domain daerah asal, berarti daerah asal anggota A adalah A, B, C, D. Sekarang kita belajar tentang kodomain. Nah, kodomainnya daerah kawan. Nah, kodomain ini ya, kodomain. Nah, yang saya lingkari kuning itu namanya domain, yang saya lingkari merah itu adalah kodomain. Domain itu daerah asal, anggotanya A, B, C, D. Kodomain daerah kawan, berarti anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Fungsi yang memetakan dari anggota A ke B namanya fungsi F. Dia dikatakan pemetaan karena setiap anggotanya tepat satu. Saya hapus dulu ini. Tepat satu, lihat ini. Tepat satu. B ke 2, C dipetakan ke 3, D dipetakan ke 4. Ini namanya adalah pemetaan karena anggota A tepat satu direlasikan ke B, dipetakan ke B. Itu namanya fungsi ya. Oke, sejauh ini ada yang ditanyakan? Jika ada yang ditanyakan nanti boleh bertanya langsung ke WA Ibu. Lanjut, contoh lain ya. Sekarang setelah kita punya anggota A, ini adalah domain, yang saya lingkari kuning ini adalah domain, yang saya lingkari merah ini adalah kodomain, F itu adalah fungsinya. Nah, maka FA, A dipetakan oleh fungsi F dipasangkan dengan angka 1. Maka ditulis di sini FA sama dengan 1. Nih, ini maka FA sama dengan 1. B dipetakan kedua, maka FB sama dengan 2. C dipetakan ketiga, maka FC sama dengan 3. D dipetakan keempat, FD sama dengan 4. Maka ring atau hasilnya itu sendiri adalah 1, 2, 3, dan 4. Kenapa? Karena dia yang terkena petanya. Dia yang dihubungkan. Maka 1, 2, 3, 4 kan memiliki pasangan, maka dia adalah ring. Kenapa kok 5 tidak, Bu? Lihat, kenapa kok 5 tidak? Karena 5 nggak punya pasangan, dia jomblo. Nah, katakanlah seperti itu. Kalau dia jomblo bagaimana? Maka dia nggak punya pasangan, jadi dia bukan ring. Ring adalah yang punya pasangan. Oke, lanjut. Contoh lanjutan. Oh, maaf. Misal, Ibu punya fungsi dari anggota real dipasangkan ke anggota real. Fungsinya namanya Fx. Fx itu adalah x kuadrat plus 7x plus 6. Coba tentukan bagaimana cara menghitung f min 3. Sekarang kita lihat Fx. Ini Fx, ini f min 3. Lihat, apa relasinya? Sama-sama F, Bu. Oke. Apalagi sama-sama ada kurung? Betul. Ada lagi enggak? Lihat, X diganti dengan min 3. X ini diganti dengan min 3. Berarti kalau menentukan F min 3, setiap ada X diganti min 3. Setiap ada X diganti min 3. Coba kita buktikan. Tadi efeknya adalah X kuadrat plus 7X plus 6. Yang dicari adalah F min 3. Jadi, nah lihat, setiap ada X diganti min 3. Setiap ada X diganti min 3. X kuadrat berarti min 3 kuadrat. Nah, yuk kita perhitungan. Min 3 kuadrat berarti min 3 dikali min 3. Min kali min jadi plus 3 kali 3, 9.
7 kali min 3 min 21 ditambah 6. Nah, hitunglah 9 kurangi 21 negatif 12 ditambah 6 negatif 6 hasilnya. Lihat hasilnya negatif 6. Oke, itu cara menentukannya. Berarti ingat caranya X diganti dengan min 3. Berarti semua yang ada di sini kok ada X diganti dengan min 3. Lanjut. Sekarang masuk ke komposisi fungsi. Penggabungan operasi dua fungsi secara berurutan akan menghasilkan sebuah fungsi baru. Nah, itulah fungsi yang baru itu disebut komposisi fungsi. Penggabungannya disebut composition atau bahasa Indonesianya penggabungan fungsi, komposisi fungsi. Hasilnya, fungsinya disebut fungsi komposisi. Proses menggabungkannya namanya komposisi fungsi, sedangkan fungsinya namanya fungsi komposisi. Oke. Sekarang kita lihat contohnya. Lihat, maaf. Mana tadi? Nah, ini. Sekarang jika ibu punya anggota A dipasangkan ke B, dipasangkan ke B fungsinya F, maka ditulis fungsi F X dari X dipasangkan ke Y atau disebutnya Y sama dengan Fx. Kemudian dari B dipetakan ke C, namanya fungsi G pemetaannya. Dipetakan oleh G ke Z. Ditulisnya G dari Y ke Z atau Z sama dengan GY. Gitu ya. Ini X dipasangkan ke Y. X dipasangkan ke Y, fungsinya adalah F. Dari Y ke B ke C, Y ke Z dipasangkan oleh fungsi G. Maka namanya Y, Z sama dengan G, Y. Lanjut. Nah, Z sama dengan G, Fx. Nah, inilah proses komposisi atau penggabungan. Z sama dengan G, Fx dari F ke G fungsinya. Lanjut. Nah, sekarang fungsi yang memetakan X ke A, X anggota A ke Z dari sini dipetakan ke Z, itu namanya G bundaran F. Bu, ini kan F dulu baru G. Untuk fungsi komposisi dari belakang ya, G ke F, G bundaran F, G bundaran F. Namanya bundaran. Ini membacanya bundaran. Bundaran atau GOF boleh, GOF X boleh, G bundaran F ya. Nah, komposisi fungsi F dan G ditulis G bundaran Fx sama dengan G dalam kurung Fx. Ingat-ingat ini. G bundaran Fx sama dengan G dalam kurung Fx. Berarti, lihat, yang di dalam siapa? Yang di dalam F, Bu. Berarti fungsi F digabungkan ke G. Lihat, urutannya betul nggak? Fungsi F digabungkan ke G. Nah, namanya G bundaran Fx. Fungsi F digabungkan ke G. G dalam kurung Fx. Fungsi F digabungkan ke G. Lanjut. Contohnya, nah, kalau ibu punya fungsi F adalah fungsi dari anggota A dipasangkan ke B, sedangkan G dari B dipasangkan ke C. Lihat, ini fungsi F, ini fungsi G. Tentukan G bundaran FA sama G bundaran FB. G bundaran FA dan G bundaran FB. G bundaran FA, lihat A. A dipasangkan oleh F, oleh fungsi F, dipetakan ke siapa? Lihat, ke 1. Betul. 1 dipasangkan lagi ke Q. Maka G bundaran FA hasilnya harus Q. Terakhir harus Q.
Sekarang G bundaran F B, G bundaran FB. B dipasangkan oleh fungsi F diperoleh 3. 3 dipasangkan diperoleh P. Maka ini hasilnya adalah P. Sedangkan yang ini hasilnya adalah tadi berapa? Q. Paham ya? Lihat. Yang merah-merah hasil akhirnya adalah Q. Yang kuning, yang G bundaran FB hasilnya adalah P. Begitu, guys. Lanjut. Bentar. Nah, G bundaran FA berapa hasilnya? Lihat. A, FA hasilnya adalah 1. G1 hasilnya adalah Q. Maka hasil akhirnya G bundaran FA, GFA, F dimasukkan ke G hasilnya adalah Q. Sekarang, nah ini yang G bundaran FB. Sekarang bagaimana yang B? B dipasangkan oleh fungsi F hasilnya 3. 3 dipasangkan hasilnya adalah P. Maka G bundaran FB hasilnya adalah P. Maaf ini kurang ya, harusnya ada B-nya. G bundaran FB hasilnya adalah P. Paham? Sifat komposisi fungsi, ada beberapa sifat yang perlu kalian ketahui. Yang pertama tidak komutatif. Tidak komutatif berarti antara satu tidak sama dengan yang lain. F bundaran G belum tentu hasilnya sama dengan G bundaran F. F bundaran G tidak sama dengan G bundaran F. Yang kedua bersifat asosiatif. Asosiatif berarti bisa sepasang asosiasi ya, bersinambungan. F bundaran G, bundaran O, bundaran H, Fogoh itu sama saja pengerjaannya dengan menghitung F bundaran G dulu baru dibundarkan H. Atau bisa jadi F dibundarkan G bundaran H dulu. Menghitung G bundaran H dulu baru digabungkan dengan F, atau menghitung H dulu digabungkan ke F bundaran G. Ini namanya asosiatif. Ini yang perlu kalian ketahui saja. Sifat yang ketiga, memiliki fungsi identitas. Identitas itu kalau penjumlahan 0, misalkan 0 tambah 1 hasilnya mesti 1. 2 tambah 0 hasilnya tetap 2. Itu identitas. Contoh kalau perkalian, 1 kali 1 hasilnya 1. 1 kali 2 hasilnya 2. Fungsi identitas di perkalian adalah 1. Untuk identitas di komposisi fungsi adalah I, atau katakanlah dia 1. Contoh, F bundaran I itu sama saja I bundaran F, sama saja F. Katakanlah F kali 1, 1 kali F hasilnya tetap F. Itu adalah fungsi identitas. Nah sekarang contoh lihat. Kalau ibu punya fungsi F, bilangan R dipasangkan ke bilangan real juga, dan G juga R ke R. Jika fx-nya adalah 3x-1 dan gx-nya 2x kuadrat plus 5, tentukan G bundaran F dan F bundaran G. Sekarang G bundaran F. Rumusnya ini ya. Ini rumusnya. G bundaran F sama dengan G bundaran fx. Maka yang diganti yang mana? Ingat, yang diganti adalah yang di dalam kurung dulu. Yang di dalam kurung dulu. Ini dulu. Fx diganti dengan fx. 3x-1. Nah, setelah itu baru digabungkan ke G. Setelah diganti, fx-nya diganti ya, dimasukkan ke G. Siapa G-nya? 2x kuadrat plus 5. Berarti setiap ada X di Gx, X-nya ini diganti dengan 3x min 1. X-nya diganti dengan 3x min 1. Berarti 2 dalam kurung 3x min 1 kuadrat ditambah 5. Sama dengan
3x min 1 kuadrat kok bisa dapat 9x kuadrat min 6x plus 1, Bu? Cara menghitungnya 3x min 1 dikali 3x min 1 dikalikan 1 3x kali 3x 9x kuadrat. 3x min 3 min 3x min 1 kali min 3x min 3x min 3x sama min 3x min 6x min 1 kali min 1 plus 1. Kalikan dengan 2 kali 9x kuadrat kalikan 1 18x kuadrat kalikan 1 2 kali min 6 min 12 2 kali 1 plus 2 plus 5 jangan lupa ditulis. Maka hasil akhirnya adalah G 18x kuadrat min 12x plus 7. Sekarang kebalikannya F tadi G bundaran F ya, sekarang kebalikannya F bundaran G. Lihat F bundaran GX rumusnya adalah ini. F bundaran GX sama dengan FGX. GX-nya diganti. Tadi GX siapa? 2x kuadrat plus 5. Berarti GX diganti 2x kuadrat plus 5. Maaf. Aduh. Sekarang 2x kuadrat plus 5 tadi digabungkan ke fungsi f atau dimasukkan ke dalam f. F-nya siapa? Ini F-nya 3x min 1. Berarti setiap ada x diganti dengan 2x kuadrat plus 5. 3, x-nya diganti 2x kuadrat plus 5, ini dikurangi 1. Hitung satu-satu. 3 kali 2, 6x kuadrat, 3 kali 5 plus 15 dikurangi 1. Hati-hati menghitungnya. Ini dihitung dulu, baru dikurangi 1. Dihitung dulu, ini baru dikurangi 1. Ini hasil dari 3 dikali 2x kuadrat plus 5, lalu min 1-nya tetap. 6x kuadrat plus 15 kurangi 1, 6x kuadrat plus 14. Nah, tadi G bundaran F 18x kuadrat min 12x plus 7. Lihat, pembuktian tadi dia tidak komutatif atau F bundaran G belum tentu hasilnya sama dengan G bundaran F. Nah, hasilnya berbeda ya, karena hasilnya berbeda maka dia tidak bersifat komutatif. Contoh lagi, contoh yang kedua. Sekarang kalau 3. Nah. Jika ibu punya fx sama dengan x min 1, gx sama dengan x kuadrat min 1, hx sama dengan 1 per x. Tentukan f bundaran G bundaran H. Lalu f bundaran G bundaran H. Sekarang lihat. Diketahui ini ya. Ini yang diketahui. Ini diketahui. F bundaran G bundaran H X. Dia sama dengan F bundaran G HX. Urut pengerjaannya dari belakang. Kita tentukan dulu HX. Nah, ini HX. HX-nya siapa? Super X. Sekarang kerjakan dulu F bundaran G. F bundaran G bagaimana menghitungnya? G dimasukkan ke F. G dimasukkan ke F. G dimasukkan ke F. Nah, sebentar. G ini X kuadrat min 1 dimasukkan ke dalam Fx. Berarti X-nya diganti X kuadrat min 1. Lihat, X diganti X kuadrat min 1. Min 1-nya ajek. Setiap ada X diganti dengan GX. X-nya diganti X kuadrat min 1 min 1. X kuadrat negatif 1 dikurangi 1. Berarti hasilnya negatif 2. X kuadrat min 2. Ini F bundaran G-nya sudah ketemu. Sekarang F bundaran G bundaran HX
itu kan mengerjanya F bundaran G HX. HX-nya siapa? Oh, HX-nya 1/X. Masukkanlah ke sini. F bundaran G 1/X. 1/X dimasukkan ke F bundaran G. F bundaran G-nya tadi siapa? Ini. F bundaran G-nya ini. Berarti 1/X dimasukkan ke X kuadrat. Jadinya 1/X kuadrat. Min 2. Cek. Pahami lagi. Tak ulangi lagi ya. Nah. F bundaran G bundaran HX, dia mengerjakannya F bundaran G HX. Yang mudah dulu kerjakan F bundaran GX-nya dulu. F bundaran GX-nya berarti kan F dalam kurung GX. Berarti GX dimasukkan ke dalam F. Siapa GX-nya? X kuadrat min 1. Dimasukkan ke dalam F. Setiap ada X diganti X kuadrat min 1. Berarti hasilnya X kuadrat min 1 min 1. Hasil akhirnya X kuadrat min 2. Setelah itu F bundaran GHX ini HX-nya diganti 1/X. Nah, 1/X dimasukkan ke X kuadrat min 2. Setiap ada X diganti 1/X. Berarti hasilnya 1/X kuadrat min 2. Paham? Nanti mungkin kalian akan lebih paham lagi ketika kalian sudah melakukan latihan. Nah, ini versi yang kedua. Bu, saya mau mengerjakan lewat yang gauh dulu. Yang belakang dulu boleh, sama saja. Kita kerjakan G bundaran H. Berarti G dalam kurung HX. HX-nya dimasukkan, digabungkan ke G. HX-nya siapa? 1/X. Dimasukkan ke G, X kuadrat min 1. Berarti setiap ada X diganti 1/X. Hasilnya, nah lihat. 1/X kuadrat min 1. 1 dikuadratkan 1, X dikuadratkan X kuadrat. Hasil akhirnya 1/X kuadrat negatif 1. Hasil akhir ini. Setelah mendapatkan ini, masukkan F bundaran G bundaran HX. G bundaran H kan udah ketemu ini. Dimasukkan ke sini. Dimasukkan ke F. F-nya siapa? X min 1. Berarti 1/X kuadrat min 1. Min 1 1/X kuadrat min 2. Lihat hasilnya sama. Nah, kalau ada yang namanya IX sama dengan X, F bundaran IX dan G bundaran I. I tadi identitas. Setiap ada F kok digabungkan dengan I, maka hasilnya adalah selalu sama dengan fungsi asal. Misalkan ini F bundaran 1, F bundaran I, maka hasilnya tetap F. G bundaran I, maka hasilnya tetap G. I bundaran F, maka hasilnya tetap F. I bundaran G, maka hasilnya tetap G. Lihat. Tetap ya. Nah, F bundaran I hasilnya tetap F. G bundaran I hasilnya tetap G. I bundaran F hasilnya juga tetap F. Nah, karena dia adalah identitas. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan? Kalian coba pelajari lebih mendalam lagi. Nanti Ibu kasih contoh soal dan latihan kalian lebih diperdalam lagi. Mungkin sekian yang dapat Ibu sampaikan. Jangan patah semangat, selalu berusaha. Walaupun kalian PKL, kalian harus belajar. Karena belajar itu tidak mengenal usia, tidak mengenal tempat, tidak mengenal waktu. Dimanapun dan kapanpun kalian bisa belajar. Bu, kalau ada latihan-latihan boleh tidak mengerjakan dengan kawan-kawan? Sangat boleh. Itu menunjukkan kalian kekeluargaan, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua, saling berkumpul, saling belajar satu sama lain, gitu ya.
Ibu akhiri, sekian. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan lewat grup boleh atau chat pribadi. Gitu ya, terima kasih Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.